seorang sahabat Rasulullah, sahabat loh, anak muda, masih muda, umur 20-23 tahun, itu dikisahkan. Sahabat Rasulullah Harithah bin Malik Al-Ansari, dari Ansar, kaum Ansar, orang Madinah. Kaum Mekah disebut muhajir, orang-orang yang berhijrah. Dan Ansar, orang-orang yang menolong orang-orang yang berhijrah, yang membutuhkan pertolongan, yang tidak punya apa-apa, sehingga mereka disebut dengan Al-Ansar. Harithah bin Malik Al-Ansari ini pernah satu ketika dilihat sama Rasulullah selesai salat subuh, duduk di pinggiran saf gitu, di ujung masjid. Selesai sholat dia duduk, dia menyendiri di sana, duduk sambil memejamkan matanya. Dari jauh Rasulullah melihat orang ini. Rasulullah mendekat, mulutnya berkomat-kamit berzikir. Kondisi orang ini sangat mengasihkan gitu. Kondisinya kurus, pemuda tapi kurus, Allahu Akbar. Kalau pemuda sekarang kan Masya Allah, udah gede, kekar, maco lagi kata orang. Jaga kondisi luarnya. Tapi pemuda ini kurus, matanya cekung, pipinya kurus. Rasulullah sampai kasihan lihat pemuda ini. Kenapa pemuda bisa seperti ini? Ada apa? Kenapa? Kemudian Rasulullah memberi salam. Ketika dia tahu bahwa Rasulullah itu datang di dekatnya, dia langsung berdiri memberi penghormatan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada pemuda itu, "Kaifa asbahtum ya Harith? Bagaimana kabarmu, keadaanmu?" Beliau tahu Rasulullah tidak mempertanyakan tentang kondisi luarnya, enggak. Rasulullah tahu. Sehingga beliau menjawab tentang kondisi batin dia, apa yang dia alami. Kata pemuda ini, Haris mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya benar-benar sebagai seorang yang yakin, muqinun billah, sampai pada derajat yakin ya Rasulullah." Rasulullah terkaget-kaget mendengar ucapan orang ini. Enggak mudah sampai pada tingkat yakin ini, beriman dengan sesuatu hal, meyakini. Seperti Nabi Ibrahim sampai pada tingkat keyakinan menyaksikan sesuatu. Kalau Anda mengatakan bahwa saya yakin sesuatu, berarti Anda sudah melihat hal tersebut. Saya yakin bahwa di sana terjadi kecelakaan, bukan lagi mendengar. Kalau Anda mengatakan yakin tapi kemudian Anda tidak berada di tempat kejadian, keyakinan Anda itu ya dusta sebenarnya. Anda nggak yakin. Dari mana bisa dipertanyakan kepada Anda? Dari mana Anda yakin? Apa yang membuat Anda yakin? Anda ada di sana? Enggak. Saya hanya mendengar, kata orang. Lalu apa yang membuat Anda begitu yakin? Kan dipertanyakan. Anda harus berada di tempat itu. Anda harus melihat, menyaksikan, musyahadah apa yang terjadi. Begitu. Muqinun billah, yakin benar kepada Allah, yakin benar dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya ya Rasulullah. Takjub Rasulullah dengan ucapan pemuda ini, luar biasa. Pemuda tapi udah sampai pada derajat yakin, gak muda. Sehingga Rasulullah katakan, setiap ucapan, setiap klaim perlu bukti. Apa buktinya? Apa dasarnya?
Jangan hanya mengatakan sesuatu tapi tanpa dalil, tanpa dasar. Apa buktinya? Kan harus seperti itu. Kalau Anda mengklaim sesuatu bahwa Anda itu benar, apa bukti dari kebenarannya Anda? Apa bukti bahwa Anda itu sudah mencapai tingkat tersebut? Ketika Anda menyalah-nyalahkan orang lain, apa bukti kesalahan mereka dan apa bukti kebenaran Anda? Apa? Kalau kemudian dasar Anda sama dengan mereka, sama-sama hanya membaca dalil yang ada, sama-sama hanya membaca dari buku yang ada. Anda punya buku sendiri, mereka juga punya buku sendiri. Apa yang membuat Anda kemudian yakin bahwa apa yang Anda yakini itu sebuah kebenaran, sehingga Anda berani menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang? Apa dasarnya? Kan begitu tuh. Sama-sama baca buku, sama-sama nggak melihat Nabi, sama-sama nggak mendapatkan wahyu, tapi yakin benar dengan apa yang dia miliki. Ya oke, kalau Anda yakin itu hanya untuk Anda. Untuk Anda nggak bisa memaksakan keyakinan Anda kepada orang lain, nggak bisa. Nggak bisa. Anda yang melihat, ya udah untuk Anda saja. Kalau Anda kemudian memaksakan itu kepada orang lain, dia kan gak berada pada level itu. Dia kan gak berada pada kondisi di mana kondisi yang Anda alami. Enggak, dia gak di situ. Gak bisa Anda paksakan. Kalau Anda memaksakan, berarti Anda sebenarnya bukan orang baik. Perlu dipertanyakan keyakinan Anda. Perlu dipertanyakan dong. Orang yang udah dekat dengan sumber segala sesuatu, ya untuk apa lagi memaksakan kehendak kepada orang lain? Ya udah, Anda akan nikmati. Orang yang selalu berkoar-koar, orang yang selalu memaksakan kehendak, sebenarnya pada hakikatnya dia itu nggak memiliki apa-apa. Perlu dipertanyakan. Orang kalau punya sesuatu, yang dia akan lakukan apa? Dia akan menikmati apa yang dia miliki. Dia nikmati nih. Dia akan semakin cinta dengan apa yang dia miliki. Dia akan semakin asyik dengan itu. Dia akan menghabiskan waktunya dengan hal tersebut. Sehingga dikatakan dia nggak punya waktu lagi melakukan hal-hal yang sia-sia. Enggak. Kalaupun dia kemudian menyampaikan sesuatu, cukup dia sampaikan. Sampai pada level seperti itu kan Nabi diperintahkan oleh Allah. Anda itu hanya mudzakir, Anda itu hanya mubalik, sampaikan. Tidak sampai pada level memaksakan kehendak. Udah, kalau Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau terima, ya untuk apa? Doa udah cukup, penyampaiannya udah cukup. Hidayah bukan di tangan saya. Kan begitu. Nabi kan seperti itu. Sampai pada tingkat seperti itu gak bisa memaksakan. Jangan kemudian Anda paksakan kehendak, Anda rusakkan apa yang dimiliki oleh mereka. Masjid Anda rusakkan, rumah ibadah orang Anda paksakan. Anda kemudian mencaci, memaki, memaksakan apa saja yang Anda miliki kepada orang lain. Memaki-maki mereka, membidah-bidahkan mereka, mengkafir-kafirkan mereka. Apakah ini dasar bagi orang-orang yang dekat dengan Allah? Enggak. Bukan seperti itu. Oke, kita kembali kepada pembahasan kita. Yakin saya ya Rasulullah. Apa buktinya? Kemudian Harisa mengatakan, buktinya ya Rasulullah, saya udah sampai pada tingkat di mana kehidupan surga benar-benar saya lihat, saya nikmati. Aliran-aliran sungai yang ada di dalamnya, keindahan-keindahan surga yang ada di dalamnya, saya lihat, saya rasakan, saya nikmati ya Rasulullah, sehingga semakin membuat saya ingin dekat dengan Allah, semakin membuat saya ingin berlama-lama beribadah kepada Allah. Demikian juga saya menyaksikan panasnya api neraka. Saya melihat orang-orang yang terazab di dalamnya, orang-orang yang dibakar.
Saya mendengar rintihan-rintihan mereka yang berada di dalamnya, ya Rasulullah, sehingga membuat saya semakin takut, gemetar di hadapan Allah. Sehingga membuat saya terus-menerus dalam kondisi takut dan menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau benar-benar orang yang yakin, wahai Harithah. Kemudian Rasulullah menengok kepada para sahabat-sahabatnya, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, orang yang yakin, lihatlah dan belajarlah dari Harithah. Coba lihat. Anda luar biasa itu. Belajarlah dari beliau, seorang pemuda. Begitu dong. Orang kalau sudah kondisi seperti ini, gak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang sia-sia. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.